Selamat datang adik-adik. Iya Bu, terima kasih. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Hasanuddin akan melakukan KKN selama 1 bulan ke depan di desa ini. Kemarin kami sempat mendengar bahwa kasus demam berdarah di desa ini sedang meningkat. Apakah benar, Bu? Iya, betul sekali adik-adik. Memang akhir-akhir ini di desa kami itu kasus demam berdarah itu sedang meningkat. Sedangkan akses ke rumah sakit itu jauh sekali. Wah, berarti masalahnya cukup kompleks ya, Bu, karena agak sulit untuk membawa masyarakat yang terkena demam berdarah ke fasilitas kesehatan. Iya, betul sekali adik-adik. Tani bangun nak, ibu. Aduh panasnya makin tinggi. Sabar ya nak. Nah, panas kamu makin tinggi. Akhirnya ibu datang. Sudah berapa lama demamnya bu? Baru 2 hari bu. Saya pikir cuma masuk angin saja, tapi tadi dia bisa sedikit bu. Itu bisa jadi tanda demam berdarah bu. Dari mana kalau kita bawa ke puskesmas? Demam berdarah? Tapi bu, puskesmas jauh, jalannya juga sangat susah. Lebih baik dibawa sekarang bu, daripada nanti terlambat. Nanti saya bantu komunikasikan dengan anak-anak KDN, KKN. Nanti mereka bantu antar. Ya bu, saya ikut, tolong bantu anak saya ya bu. Nanti kita bantu periksa juga rumahnya ya bu. Takutnya nanti ada saat yang mungkin kita tidak tahu. Dalam epidemiologi ada 3 unsur utama. Yang pertama, agent, yang kedua, host, dan yang ketiga ada lingkungan. Nah, yang pertama itu ada agent. Agent adalah penyebab langsung dari suatu penyakit atau kondisi kesehatan. Nah, ini meliputi virus, bakteri, dan zat kimia, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada host. Nah, host adalah individu atau makhluk hidup yang dapat terinfeksi dari terkena dampak dari agent tersebut. Nah, yang ketiga ada lingkungan. Nah, lingkungan adalah kondisi di sekitar host yang memengaruhi kemungkinan terjadinya penyakit. Lihat genangan air ini. Ini contoh unsur lingkungan yang dapat menyebabkan penyebaran DBD. Karena nyamuk Aedes aegypti bisa berkembang di sini. Di belakang rumahku juga ada gerang bekas air hujan. Nah betul, jadi genangan air yang digerang itu juga bisa menyebabkan penyebaran DBD. Di mana jika ada nanti manusia sebagai penjamu, penyebaran DBD ini bisa berkembang secara cepat. Aduh, jadi selama ini tidak sadar apa dan nanti saya kumpulkan itu gerang dan jadi ya. Tidak bisa diam saja melihat kondisi saat ini. Setiap minggu itu pasti selalu ada warga yang sakit demam berdarah. Dan ini tuh bukan hanya soal angka, tetapi juga soal nyawa. Jadi sepertinya kita membutuhkan edukasi yang tepat dan juga aksi yang nyata. Iya Bu, untuk mengatasi masalah ini kita bisa mulai dengan melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Betul, Bu. Selain PSN, masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, kami bisa membantu dimulai dari penyuluhan secara langsung ataupun menggunakan media yang sederhana agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara mencegah demam berdarah di lingkungannya sendiri. Bu, jangan lupa jaga kebersihan lingkungan tak. Tempat air tak juga seperti bak mandi dan ember jangan lupa ditutupi karena nyamuk Aedes itu suka bertelur di air yang tenang. Oh, bisa jadi air yang di rumah yang kelihatan bersih itu ada jentik-jentik nyamuknya. Iya betul Ibu. Jadi jentik nyamuk itu biasanya tidak kelihatan, tapi kalau kita biarkan bisa jadi nyamuk pembawa DBD. Kalau tiba-tiba demam anakku berarti harus langsung kubawa ke puskesmas atau kutunggu dulu gejalanya muncul. Ya Bu, langsung dibawa ke puskesmas saja. Jangan tunggu sampai muncul bintik merah atau gejala lainnya. Karena biasa demam berdarah itu gejala awalnya demam biasa Ji, tapi kalau lambat ditangani bisa cepat memburuk. Berarti bukan cuma rumahku saja yang perlu dibersihkan, tapi juga selokan dan halamanku juga perlu diperhatikan. Betul sekali Bu. Jadi jangan lupa bersihkan halaman rumah supaya bisa mencegah DBD nah. Oke, jadi mulai besok itu kita akan mengadakan kerja bakti massal. Jadi semua itu harus ikut, Pak RT, ibu dan juga anak-anak. Karena mulai besok itu kita akan membersihkan semua genangan air yang ada. Jadi harapkan setiap rumah itu berserta. Tapi bagaimana dengan jentik-jentik yang sudah ada? Kita pakaikan saja larvasida untuk membunuh jentik-jentik yang sudah ada.
Kami akan mendampingi edukasi secara langsung dari rumah ke rumah. Saya siap bantu, karena kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi ya kan? Kita semua yang ada di sini akan bertanggung jawab, mulai dari hal yang paling sederhana seperti menutup rapat tempat penampungan air dan membersihkan saluran air yang tersumbat. Setiap rumah harus dipastikan bebas dari tempat berkembang biaknya nyamuk, dimulai dari area rumah kita masing-masing. Oke, berarti mulai besok kita akan mulai hari baru dengan desa yang lebih sehat. Yeay! Ibu, aku sudah sehat, sudah bisa main lagi. Alhamdulillah ya, Nak. Sore Ibu. Sore. Kalian ada. Terima kasih ya Nak. Kemarin ilmu kalian itu sangat membantu kami. Dulu saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi sekarang saya tahu bagaimana cara menjaga keluarga saya tetap sehat. Ya anak-anak, penjelasan kalian sangat membantu. Desa kami jadi lebih waspada dan mereka lebih mementingkan kebersihan lingkungan. Iya Bu, kami hanya membantu warga untuk sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Dulu, Tetapi wargalah kami yang belajar berperan teori dalam perubahan epidemiologi di kelas. Hari ini, kami melihatnya langsung di lapangan, bahwa kesehatan bukan hanya soal rumah sakit, tapi juga soal lingkungan, masyarakat, dan ilmu yang diterapkan bersama. Epidemiologi bukan hanya ilmu, dia adalah alat untuk menyelamatkan kehidupan, jaga lingkungan, edukasi masyarakat, dan lakukan pencegahan.